Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Maharani dengan NIM 21135011. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Ferry Ferdian, SST, MM, PhD, CHR. Baiklah, presentasi tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Nonverbal Resepsionis Hotel terhadap Kualitas Pelayanan di Harris Resort Barelang Batam. Pada bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang latar belakang. Latar belakangnya yaitu komunikasi sangat penting untuk kehidupan manusia karena melaluinya terjadi transformasi simbol-simbol yang mengandung makna dalam dunia nyata. Seorang resepsionis berfokus pada memenuhi ekspektasi dan keinginan tamu dalam interaksi sosial mereka. Dan berdasarkan pengalaman saya selama magang bersertifikat 1 di Harris Barelang Batam, masih banyak resepsionis yang belum maksimal berkomunikasi dengan tamu. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu faktor yang mendukung pelayanan dari seorang resepsionis tersebut. Komunikasi nonverbal ini merupakan faktor yang sangat penting untuk resepsionis dalam melakukan pelayanan. Namun, ada berbagai permasalahan mengenai komunikasi nonverbal yang terjadi di Harris Barelang Batam, seperti intonasi suara, gerakan tubuh, gerakan wajah, dan penampilan fisik resepsionis yang belum sesuai dengan apa yang seharusnya mereka berikan kepada tamu, dan nantinya hal ini juga akan mempengaruhi kepuasan tamu terhadap layanan yang diberikan. Berikut lanjut kepada identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu masih kurangnya kualitas dan konsistensi resepsionis di Harris Resort Barelang Batam dalam melakukan komunikasi nonverbal terhadap tamu. Yang kedua, resepsionis di Harris Barelang Batam masih banyak yang belum mengetahui bahwa komunikasi nonverbal ini banyak jenis dan teorinya. Yang ketiga yaitu tidak seimbangnya komunikasi verbal dan nonverbal resepsionis di Harris Resort Barelang Batam dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Dan yang terakhir yaitu resepsionis di Harris Resort Barelang Batam masih belum bisa mengelola kondisi emosi atas masalah yang dihadapi di depan tamu. Berdasarkan identifikasi masalah ini, saya tertarik untuk mengangkat bahwa pentingnya komunikasi nonverbal ini terhadap nantinya yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan resepsionis kepada tamu. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah saya jelaskan di atas. Untuk lebih terarahnya penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Yang kedua, kualitas pelayanan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh komunikasi nonverbal resepsionis terhadap kualitas pelayanan. Lanjut kepada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama, dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana komunikasi nonverbal resepsionis di Harris Resort Barelang Batam. Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan resepsionis di Harris Resort Barelang Batam. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh komunikasi nonverbal resepsionis tersebut terhadap kualitas pelayanan di Harris Resort Barelang Batam. Lanjut kepada tujuan dan manfaat penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, kita tentunya punya tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk menganalisis bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh resepsionis berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan di Harris Resort Barelang Batam. Tujuan khususnya saya di sini membaginya menjadi tiga, yaitu yang pertama mendeskripsikan komunikasi nonverbal resepsionis di Harris Resort Barelang Batam. Yang kedua, mendeskripsikan kualitas pelayanan yang diberikan resepsionis di Harris Resort Barelang Batam. Dan yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh komunikasi nonverbal resepsionis itu tersendiri terhadap kualitas pelayanan yang ada di Harris Resort Barelang Batam. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya membaginya menjadi tiga, yaitu manfaat bagi penulis, bagi universitas, dan bagi industri. Bagi penulis yaitu manfaatnya dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melayani dan berkomunikasi dengan tamu sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Bagi universitas, penulisan tugas ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan keinsinyuran untuk pengembangan jurusan pariwisata program studi D4 Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang selanjutnya. Dan yang ketiga bagi industri.
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan untuk manajemen hotel agar dapat menyelesaikan masalah terkait dengan komunikasi nonverbal seorang frontliner atau resepsionis. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2. Di dalam bab 2 ini mengkaji tentang kajian teori. Yang pertama yaitu aspek teoritis. Aspek teoritis ini dibagi berdasarkan variabel penelitian yaitu komunikasi nonverbal dan kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Mengenai pengertian, menurut Kusumawati tahun 2015, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah ketika pesannya tidak diucapkan. Komunikasi nonverbal sering digunakan daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini sangat penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak berkomunikasi secara nonverbal dengan baik pada saat yang sama. Orang dapat membuat kesimpulan tentang berbagai macam perasaan seperti senang, benci, cinta, kangen, dan lain-lain melalui komunikasi nonverbal. Dalam konteks bisnis, komunikasi nonverbal dapat membantu komunikator menyampaikan pesan yang lebih baik dan memahami bagaimana pesan diterima oleh komunikan. Komunikasi nonverbal termasuk bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi-sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Selanjutnya yaitu indikator-indikator mengenai komunikasi nonverbal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu sentuhan. Yang kedua yaitu kinetik atau gerakan tubuh. Yang ketiga vokalik. Vokalik di sini termasuk dengan elemen nonverbal atau cara berbicara disebut vokalik atau paraluange. Nada bicara, nada suara, keras dan lembutnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, dan intonasi adalah beberapa contoh dari vokalik ini. Yang keempat yaitu kronemik. Kronemik ini mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Ini mencakup beberapa lama yang dianggap cocok untuk melakukan sesuatu dan berapa banyak aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Rahmat pada tahun 1994 mengelompokkan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesan kinestik. Pesan kinestik ini merupakan pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh, seperti pesan facial, pesan gestural, dan pesan postural, pesan facial, dan pesan gestural. Yang kedua yaitu pesan facial. Menyampaikan makna tertentu melalui air muka, menurut beberapa penelitian wajah dapat menunjukkan setidaknya 10 makna berbeda. Oleh karena itu, pesan facial ini merupakan bentuk muka yang ditunjukkan seorang resepsionis dalam melaksanakan pelayanan. Selanjutnya yaitu pesan gestural, yaitu menunjukkan gerakan tubuh beberapa anggota badan seperti tangan dan mata yang dapat mengkomunikasikan berbagai makna. Yang keempat yaitu pesan postural, berkaitan dengan keseluruhan anggota badan, dapat mengkomunikasikan makna seperti kemarahan, yaitu ekspresi suka atau tidak suka terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu pesan prosemik, yaitu pengaturan jarak dan ruang digunakan untuk menyampaikan pesan prosemik. Yang selanjutnya yaitu pesan artifaktual. Ini mencakup tentang penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik yang mengungkapkan pesan artifaktual. Selanjutnya yaitu pesan paralinguistik. Pesan nonverbal yang berkaitan dengan cara mengucapkan pesan-pesan tersebut disebut dengan pesan paralinguistik. Selanjutnya pesan kontak dan bau. Kulit adalah alat penerima sentuhan yang dapat menerima dan membedakan emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Selanjutnya itu bau-bauan, terutama bau-bauan yang menyengat seperti wewangian. Telah digunakan orang selama berabad-abad untuk menyampaikan pesan seperti menandai area mereka, menunjukkan keadaan emosional, menciptakan gambar, dan menarik lawan jenis. Selanjutnya, fungsi-fungsi dalam pesanan verbal ini ada 4. Yang pertama, yaitu repetisi, yaitu mengulang gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, yang berarti mengganti kata-kata dengan simbol verbal seperti mengangguk-anggukkan, menunjukkan persetujuan tanpa mengucapkan satu kata. Selanjutnya itu kontradiksi, yang berarti menolak pesan verbal atau menerima makna yang berbeda. Selanjutnya itu komplement, yang berarti pesan verbal dilengkapi dan diperkaya. Yang terakhir yaitu aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi pesan tersebut. Yang kedua, variabel yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan menurut White yang diterjemahkan oleh Ciptono tahun 2011 menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan produk maupun jasa yang diharapkan atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen, atau jasa akan diterima oleh konsumen apabila
sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, menurut Ciptono tahun 2014 yaitu kualitas layanan mencakup pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta keterlambatan penyampaian untuk memenuhi harapan pelanggan. Indikator-indikator dalam kualitas pelayanan yaitu yang pertama dibagi menurut Ciptono dan Chandra dibagi menjadi 5 indikator. Yang pertama yaitu reliability atau reliabilitas. Salah satu indikator kualitas pelayanan yaitu reliabilitas. Itu dianggap memiliki reliabilitas apabila melayani pelanggan dengan cepat dan memiliki standar pelayanan yang jelas. Yang kedua yaitu daya tanggap atau responsif. Responsif harus menjadi indikator kualitas pelayanan karena diperlukan reaksi cepat terhadap perubahan selera konsumen terhadap produk, barang, atau keinginan. Yang ketiga yaitu asuransi atau jaminan. Jika diperhatikan, terutama dalam hal penjualan barang dan jasa, sadar atau tidak jaminan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis. Yang selanjutnya yaitu bukti fisik atau tangible. Jenis pelayanan yang dapat dilihat secara langsung disebut tangible. Contohnya adalah fasilitas fisik, fasilitas komunikasi, dan peralatan staf. Kehadiran tangible ini memfasilitasi proses pelayanan dan penampilan klien. Yang terakhir yaitu attention. Attention adalah sesuatu yang sangat membantu dalam membangun hubungan, perhatian, dan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual atau kerangka teoritis. Kerangka teoritis di sini komunikasi nonverbal dan kualitas pelayanan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang biasanya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam penelitian. Dalam penelitian ini, komunikasi nonverbal yang diberikan resepsionis dalam penelitian ini sebagai variabel independen atau X dan kualitas pelayanan sebagai variabel dependen atau Y. Berikut gambar yang sudah saya tampilkan di slide kerangka teoritis atau kerangka konseptual. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah disusun, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu HA-nya yaitu komunikasi nonverbal resepsionis berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. HO-nya komunikasi nonverbal resepsionis tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya lanjut ke bab 3 mengenai metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu digolongkan kepada penelitian asosiatif kausal dengan metode survei. Tempat penelitian ini saya mengambil yaitu di Haris Pusat Barang Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Waktu penelitian ini yaitu dilakukan mulai bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2024. Lanjut kepada variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen, yaitu komunikasi nonverbal sebagai variabel X. Variabel dependen yaitu kualitas pelayanan sebagai variabel Y. Lanjut ke definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merujuk pada pertukaran pesan atau informasi tanpa menggunakan kata-kata. Ini melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, dan elemen-elemen lainnya untuk menyampaikan makna. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Menurut Kasmir tahun 2017, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun karyawan. Selanjutnya lanjut kepada populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua tamu yang pernah berkunjung di Haris Resort Barelang Batam dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu tamu-tamu yang sudah pernah berkunjung di Haris Resort Barelang Batam yang berusia minimal 30 tahun dan sudah berkunjung 6 bulan terakhir di Haris Resort Barelang Batam sekitar sebanyak 100 orang. Lanjut kepada jenis data dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Yang kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang memanfaatkan data yang telah ada seperti data tamu-tamu hotel yang pernah berkunjung di Haris Resort Barelang Batam. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komunikasi tidak langsung melalui penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner tersebut berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung dengan menggunakan Likert. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan penyusunan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket yang disusun melalui skala Likert. Lanjut, instrumen penelitian ini disusun untuk mengukur variabel komunikasi nonverbal atau variabel X terhadap kualitas pelayanan atau variabel Y. Kemudian instrumen yang telah disusun validitas dan reliabilitasnya untuk menjamin kualitas instrumen tersebut jika digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Lanjut kepada uji coba instrumen penelitian. Uji coba instrumen penelitian yang pertama yaitu uji validitas. Validitas instrumen dalam penelitian bertujuan meningkatkan kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran. Dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi person product moment dengan bantuan SPSS versi 26 tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Setelah dilakukan uji validitas, maka selanjutnya instrumen tersebut diuji reliabilitasnya atau kehandalannya. Di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehandalan dari satu instrumen dengan menggunakan rumus Alford-Crowbunch. Pengambil keputusan diuji reliabilitas sebagai berikut. Jika suatu variabel nilai reliabilitasnya besar dari 0,6, maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Jika suatu variabel nilai reliabilitasnya kecil dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan tidak reliable. Lanjut kepada teknik analisis data, yaitu terbagi dua, menstabulasi data dan deskripsi data. Satu, menstabulasi data. Data komunikasi nonverbal dan kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan data konsentrasi, yaitu menghitung frekuensi, mean, modus, presentasi, nilai rata-rata, standar, deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Yang kedua, deskripsi data. Mengelompokkan skor dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden tersebut. Selanjutnya, lanjut kepada uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis merupakan uji analisis dengan statistik sesuai dengan tujuan penelitian teknik analisis regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov-Slimo dengan alat bantu program SPSS versi 2600. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk melihat apakah sampel yang berasal dari populasi mempunyai karakteristik yang sama atau tidak. Yang ketiga yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan mengetahui apakah hubungan variabel X dan variabel Y bersifat linear atau tidak. Lanjut kepada pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh daya tarik X terhadap minat kunjung daya tarik X dengan minat kunjung Y. Adapun bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Yang kedua yaitu uji signifikan. Uji signifikan yaitu pengaruh variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap variabel terikat, yaitu Y, dengan menggunakan uji F. Seberapa besar pengaruh ditentukan oleh hasil pengujian ini dengan menggunakan program SPSS versi 26. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.